Agama Islam adalah agama yang Allah turunkan ke permukaan bumi dan aturan-aturannya Allah yang membuat. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang wajib kita yakini, agama ini Allah turunkan. Nabi Muhammad menerimanya dari Allah dan menyampaikan. Artinya bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Maha tahu segala sesuatu. Sehingga dengan syariat yang Allah turunkan, Allah benar-benar meletakkan segala sesuatu pas pada tempatnya yang benar. Garis bawahi ini. Ketika Allah mengajarkan kepada kita sesuatu, ketika Allah memerintahkan kepada kita sesuatu, ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita melakukan sesuatu, Allah meletakkan pada tempatnya yang sangat benar. Dan segala sesuatu yang berada pada tempatnya yang benar terlihat pantas. Bisa difahami kan? Terlihat pantas. Karena sudah diletakkan di tempatnya yang benar. Dan segala sesuatu yang berada pada tempatnya yang benar terlihat kepantasannya. Sehingga apabila segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka akan nampak oleh manusia sesuatu yang sangat teramat pantas 100%. Sebaliknya, sekiranya sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, atau yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang ia terima dari Rabbnya melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terlihat ketidakpantasannya. Dan semakin seseorang berilmu tentang agama Allah, semakin dia akan mampu melihat kepantasan itu. Dan semakin dia berilmu tentang agama Allah, dia semakin melihat pelencengan demi pelencengan yang terjadi, penyelewengan demi penyelewengan yang terjadi, kesalahan demi kesalahan yang terjadi, sangat tidak pantas. Kalau antum sulit memahami, ambil contoh ringan. Peci pantasnya di mana? Oleh karena itu ketika letaknya di kepala antum, pantas banget pakai peci. Coba suatu saat antum selonjor, itu peci antum taruh di atas kaki gitu. Kaki kita kan naik tuh waktu selonjor. Nah peci taruh di atas kaki itu. Kira-kira pantas nggak peci ada di situ? Nggak pantas. Karena tempatnya udah nggak benar gitu. Terlihat ketidakpantasannya. Kok peci letaknya di kaki? Nggak pantas. Letaknya itu di kepala. Maka sesuatu yang tidak berada pada tempatnya yang benar terlihat ketidakpantasannya. Dan sesuatu yang terletak pada tempatnya yang benar terlihat kepantasannya. Sesuatu yang berada pada tempatnya yang benar disebut adil. Apa itu adil? Meletakkan sesuatu pas pada tempatnya yang benar. Sesuatu yang tidak pada tempatnya yang benar disebut zalim. Apa itu kezaliman? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa itu kezaliman? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka seluruh agama Allah adalah agama adil yang di dalamnya tidak ada kezaliman. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Itu yang Allah katakan di dalam hadis Qudsi. Riwayat Imam Muslim. Hadis Qudsi Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku. Maka Allah tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sifatnya zalim yang tidak pantas. Lawan daripada zalim adil, berarti Allah akan selalu berlaku adil. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan juga kezaliman itu haram sesama kalian, fala tadzalamu. Jangan kalian saling menzalimi. Allah buat juga peraturan di mana Allah letakkan segala sesuatu pas pada tempatnya yang benar sehingga terwujud keadilan. Allah larang kita meletakkan di tempatnya yang salah sehingga terwujud kezaliman. Ana takut antum kurang fokus. Bisa difahami dengan baik? Alhamdulillah.
Maka semakin kita rajin belajar agama Allah, terlihat adil, 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 adil. Terlihat jauh daripada kezoliman, jauh daripada kezoliman, jauh daripada kezoliman, jauh daripada kezoliman. Dan semakin orang tidak mau diatur oleh Allah, terlihat dia berlaku zolim, 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 zolim. Karena tidak ada yang mengerti keadilan lebih daripada Allah yang maha adil. Agama Islam ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Dan di semua itu terwujud keadilan. Di semua itu jauh daripada kezoliman. Dari hal yang terbesar sampai hal yang terkecil. Inilah agama Allah. Yang Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah sempurna untuk kalian, agama kalian. Nggak ada yang kurang. Semuanya telah dibahas. Maka pelencengan syariat akan terlihat ketidakadilannya. Melenceng dari syariat terlihat ketidakpantasannya. Kalau paham, kalau antum sudah memahami ini, tinggal kita mengambil contoh-contoh. Kita mengambil bukti-bukti bahwa syariat Allah demikian adil dan terhindar daripada kezoliman demi kezoliman. Baik, ambil syirik. Bukankah syirik pelencengan dari agama Allah? Penyelewengan dari agama Allah? Maka seluruh yang menyeleweng akan terlihat tidak pantas. Seluruh yang menyeleweng disebut dengan kezaliman, dan setiap kezaliman akan terlihat tidak pantas. Oleh karena itu Luqmanul Hakim menasihati anaknya di dalam ayat yang antum insyaallah semua atau mayoritas hafal. Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat teramat besar. Anda telah menempatkan sesuatu yang sangat tidak pada tempatnya, sehingga terlihat ketidakpantasannya yang sangat jelas, sangat besar. Sehingga saking besarnya ketidakpantasannya menjadi dosa yang paling dibenci oleh Allah. Karena sangat tidak pantas sekali. Ya akhi, bagaimana mungkin batu Anda samakan dengan Allah? Sudah jelas dia apa? Batu. Kenapa Anda menjadikan batu itu setara dengan Allah? Pantas enggak batu itu diangkat sederajat dengan Allah? Enggak pantas. Sangat tidak pantas. Coba lihat. Kentara sekali ketidakpantasannya. Apa itu batu? Batu sesuatu yang tidak bisa melihat, tak bisa mendengar, tak bisa berbicara, tak bisa berjalan, tak bisa pindah-pindah, tak bisa mandi sendiri. Kenapa Anda minta kepada dia? Bisa apa sih batu itu? Coba lihat. Anak ingin antum melihat ketidakpantasannya yang sangat kentara gitu. Batu hanyalah sebagai contoh. Masih banyak lagi yang selain batu yang sama dengan keadaannya seperti itu, sama-sama kesyirikan, sama-sama tidak pantasnya. Siapa pemilik dunia beserta isinya? Allah. Siapa yang mengatur rezeki beserta isinya? Allah. Kenapa minta ke batu? Batu itu bernama Lata, batu itu bernama Uzza, batu itu bernama Manah, dan banyak lagi batu-batu lainnya. Termasuk batu cincin. Ini batu cincin. Kalau dipakai, rezeki saya datang. Itu batu om. Tak pantas Anda minta ke batu. Dia tidak bisa apa-apa. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, lima ta'budu ma la yasma'u, wa la yubsiru, wa la yughni anka syai'a. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan apapun kepadamu? Sangat tidak pantas. Batu disamakan dengan Allah yang maha mengatur, Allah yang maha punya, Allah yang maha bisa. Kalau saya katakan ini batu hanya sebagai contoh, hal yang sama dengan pohon. Hal yang sama dengan matahari. Hal yang sama dengan
sapi. Hal yang sama dengan air, sumur keramat. Hal yang sama dengan tanah, kuburan keramat. Anda tidak ingin memperpanjang contoh, cukup satu contoh antum jabarkan. Sangat tidak pantas disamakan antara Allah, antara sapi, antara pohon, antara air, antara pasir dengan Allah yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha bisa, yang maha mengatur. Maka ini kezaliman yang luar biasa. Yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim, zalim yang luar biasa. Anda benar-benar tidak menempatkan batu di tempatnya yang benar. Letakkan batu di tempatnya yang benar, jangan dia angkat lebih daripada tempatnya. Batu itu nggak bisa mandi kecuali kalau antum yang mandikan. Maka orang yang punya batu, dia yang mandi-mandikan batunya. Lo kenapa minta ke batu itu? Batu yang butuh dia, kenapa yang dia butuh batu?